بالله من الشيطان استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kembali kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan tidak pernah berhenti. Sebab tujuan Allah melahirkan kita ke dunia ini dari kandungan ibunda kita sekalian, tujuan utamanya adalah la'allakum tashkurun. Bahwa kita lahir ke alam dunia dalam keadaan selamat, dalam keadaan bagaimanapun kondisi kita, kita tetap ujung-ujungnya oleh Allah dituntut untuk bersyukur. Syukur yang paling ringan adalah bil kalimah alhamdulillah. Tapi syukur sesungguhnya adalah mentasarufkan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendak yang Allah ridhoi. Allah beri kesehatan, dipakai ibadah, dipakai ngaji. Itu ibadah dan ngaji bagian dari syukur. Dikasih kelapangan rezeki oleh Allah, berbagi kepada orang lain juga bagian daripada syukur. Jadi makna syukur itu sangat-sangat luas sekali. Bahkan para ulama sepakat bahwa di dunia ini orang mukmin itu hanya dua amalan. Satu syukur, dua sabar. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Kalau orang-orang yang tingkatannya sudah lebih daripada kita, jauh para waliullah, justru hanya syukur. Sebab musibah pun bagi para waliullah itu disyukuri. Kalau kita kelasnya belum bisa. Kalau kita dapat musibah paling ya sabar. Oleh karena itu di hari ini, hari Kamis, awal Desember, saya merasa senang bisa berjumpa dengan jamaah kebanggaan kita Masjidatul Muslimin. Walaupun saya sebulan sekali dapat silaturahim ke sini, setidak-tidaknya pengajian ini kita jadikan sebagai ajang silaturahim agar kita tetap diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahim bagian daripada amaliyah ibadah yang akan paling cepat. Silaturahim itu salah satu bagian daripada amal yang ibadah dalam Islam yang akan paling cepat oleh Allah dibalasnya. Amal ibadah yang paling cepat pahalanya adalah silaturahim. Oleh karena itu, apapun pertemuan kita, pengajiankah, sholat berjamaahkah, jangan lupa selipkan niat di dalamnya silaturahim.
Silah nyambung, rahim kasih sayang. Itulah ciri khas umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun jauh di Palestina, seakidah dengan kita, dapat musibah, kita merasakan di sini. Itulah ciri umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sesuai dengan ayat yang dibaca, kajian singkat ba'da maghrib pada kesempatan ini, sesuai dengan ayat yang dibaca tadi, ingin membahas sikap kita terkait masalah musim yang sekarang sedang terjadi, yaitu musim hujan. Nah, ini hujannya bisa makna konotasi, bisa makna denotasi. Bisa makna hujan beneran atau bisa makna hujan maknawi. Hujan beneran itu ya hujan air. Hujan air yang diturunkan oleh Allah dari atas. Bahasanya dari langit. Padahal bukan dari langit. Kalau kita naik pesawat tuh tahu di mana bintik-bintik air hujan. Langit masih jauh entah di mana. Kalau kita bahasanya dari langit ya, hujan dari langit. Jadi kalau kita naik pesawat, ketinggian 20.000 kaki itu, justru malah hujan tuh di bawah nampak. Oh benih hujan tuh di bawah. Di langitnya di mana? Di atas. Langit itu tidak ada batasannya, kita susah mendefinisikannya. Itu hujan yang sebenarnya yang sering kita rasakan. Yang sekarang sedang musim. Yang kedua sekarang sedang musim hujan secara maknawi. Ada hujan baliho, hujan politik, hujan hoak, hujan macam-macam sekarang sedang musim. Nah, ini tuh hujan juga itu. Bahkan mungkin boleh jadi akan ada hujan duit nanti. Boleh jadi loh bapak-bapak, boleh jadi. Makanya tunggu-tunggu aja nanti jelang-jelang pemilu. Di subuh-subuh sering ada bagikan-bagikan macam-macam. Tunggu aja, mana tahu masih ada. Tapi kalau ada ya terserah bapak ibu lah. Saya nggak bisa berkomen macam-macam. Tapi itu hujan juga. Harus kita sikapi. Termasuk masalah hujan. Karena hujan ini oleh Allah disinggung dalam Al-Quran. Termasuk salah satu hal yang 5 perkara yang hanya Allah yang tahu dan Allah yang maha kuasa untuk mengaturnya. Apa kata Allah dalam surah Luqman ayat 34? Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, indahu, hanya bagi Allah, hanya oleh Allah, ilmu saati, pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Walaupun sekarang bom udah diledakkan di Palestina, ya belum kiamat kubro. Paling kiamat sugro. Bagi para syuhada, kematian adalah sesuatu yang sangat ditunggu bahkan. Luar biasa. Kita terus berdoa karena sudah susah. Kita nggak percaya lagi sama Amerika. Nggak percaya lagi sama Inggris. Sama orang-orang yang di sana yang punya kuasa polisi dunia. Kayaknya diantep, dibiarkan. Diantep, dibiarkan. Dulu waktu Irak mencoba menguasai Kuwait, langsung dihantam Irak. Habis-habisan. Sekarang udah hampir 14.000 nyawa. Ya, dan lebih besarnya yang meninggal anak-anak dan ibu-ibu. Bayi-bayi yang tak berdosa yang meninggal dunia. Amerika diem aja. Ya, hanya mengungkapkan rasa sikap yang tak jelas. Mana ada berani menghukum Israel. Masya Allah ya Karim. Jadi kita tunjukkan aja sikap kita sejauh mana empati kita terhadap para syuhada di Palestina. Jadi kiamat itu hanya Allah yang maha tahu. Kiamat yang sesungguhnya akan terjadi. Walaupun tanda-tandanya sudah nampak di hadapan kita. Yang kedua, wa yunazzilul ghaiz. Turunnya hujan. Turunnya hujan itu hanya Allah yang maha mengatur. Bukan manusia. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan kondisi
janin yang ada dalam rahim. Ya kondisi psikologinya, jenis kelamin dan lain sebagainya. Walaupun jenis kelamin sekarang sudah mulai dikuak dengan teknologi, bisa pakai komputer dilihat sekian bulan, oh nampak jenis kelamin. Tapi waktu awal-awal kehamilan tidak tahu jenis kelaminnya. Dokter pun tak tahu. Tahu tuh kalau udah berwujud jenis kelamin manusia, udah sekian bulan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Nah, ini yang ketiga, seseorang tidak ada yang tahu apa yang esok hari akan dikerjakan. Kalau gitu ngapain bikin perencanaan Pak Ustadz? Ada Bappenas segala macam, ada Bapeda di kabupaten segala macam, direncanakan perencanaan segala macam. Ngapain kalau itu hanya usaha dan ikhtiar kita. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya ya Allah yang tahu. Buktinya gampang. Banyak kejadian yang di luar nalar, tiba-tiba kawan kemarin kerjaannya A, sekarang jadi B. Tak ada yang tahu. Ya. Dalam jabatan aja, jangan yang jauh-jauh, dalam jabatan pejabat pemerintah aja ada yang udah direncanakan. Wah, si A bagian ini bakal ini. Besok waktu dilantik nggak ada. Bisa seperti itu. Itu menunjukkan Allah yang tahu. Allah yang maha tahu. Apa yang akan dikerjakan besok. Kita besok mau kerjakan apa? Boleh jadi udah punya rencana. Tapi fakta besok kita belum tahu. Inilah bukti bahwa hanya Allah yang tahu. Gak ada yang tahu kecelakaan yang akan terjadi. Siapa yang tahu bahwa 22 orang lebih yang terbakar di puncak gunung Merapi di Sumbar hari ini. Dan salah satunya ada anak kelahiran Tembilahan. Tak tahu siapa tuh. Ada kelahiran Tembilahan. Kuliah di Pekanbaru. Ikut hiking rally. Menaik gunung di Sumbar. Itu termasuk yang terbakar. Teridentifikasi dari ada sidik jarinya. Yang terbakar. Masya Allah. Gak ada yang tahu. Kalau tahu ngapain naik gunung. Itulah contohnya. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya termasuk siapa yang akan jadi presiden yang akan datang. Walaupun calonnya 3, kita nggak tahu siapa yang jadi. Mungkin pendukung nomor 1 mengklaim dia yang bakal menang. Nomor 2 dia yang bakal menang. Nomor 3 dia yang bakal menang. Tunggu aja nanti. Yang jelas udah ada yang jadi. Dan Allah udah maha tahu. Tugas kita ya tinggal usaha ikhtiar. Bapak-bapak ya silahkan. Itu yang jelas nggak usah ribet. Karena udah ada yang jadi, itu udah ada. Dan yang jadi cuma 1 Bapak Ibu. Percayalah cuma 1. Terakhir. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu dan tak boleh mengklaim bahwa seseorang mati akan di mana, akan di mana. Walaupun tinggal di Jalan Trimas, boleh jadi meninggalnya nggak di Trimas. Walaupun orang Emboya, boleh jadi meninggalnya nggak di Emboya, bahkan mungkin boleh jadi dimakamkan di Mekah. Siapa yang mengira? Almarhum bapak-bapak kita, ada almarhum Pak Armen Nasution itu dulu teman kita di sini di masjid, sering rapat, meninggalnya di Mekah. Bahkan beberapa jamaah ada yang di Mekah. Ada jamaah haji kemarin tak jadi naik haji dengan saya, Pak Ustadz, saya ada perasaan yang tak enak. Ngapa? Naik haji saya masih 10 tahun. Jadi saya mau ambil aja uangnya buat umroh. Loh kenapa? Takut sebelum meninggal tak sempat lihat Ka'bah. Diambillah uang tuh, saya bantu. Berdua dengan adiknya. Berangkatlah umroh. Sekalinya di Madinah meninggal. Datang ke Tembilahan, adiknya meninggal di Tembilahan. Masya Allah ya Karim. Itu seperti tahu. Ternyata sebenarnya nggak tahu Pak, nggak tahu. Gimana tahu juga di sini ada yang model begitu ya boleh-boleh aja. Umpama sekarang kan haji masih lama, antrinya 25 tahun. Begitu masih lama, turunan kami ini Pak Ustadz, umurnya pendek-pendek. Udahlah kalau naik haji masih 20 tahun lagi saya umroh aja, khawatir nggak sempet nanti saya tawaf. Biarlah saya ambil aja. Itu boleh jamaah, nggak ada yang melarang. Silahkan aja hak jamaah. Nah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan musim hujan. Karena saya masih menemukan di lapangan begini jamaah. Ada orang yang
merasa menyesal ketika hujan turun. Buktinya apa? Dengan kalimat aduh. Ngomong aduh ketika hujan turun karena tak sesuai dengan seleranya, itu bagian dari keimanan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak jarang, umpamanya mau bearuhan, pas di bulan November, Desember yang musim hujan. Udah pasang tenda, udah ngundang tamu. Turun hujan. Kadang sikap kita kepada yang nurunkan hujan jadi salah. Dengan mengucap aduh. Nah, jadi sebenarnya sikap kita terhadap hujan ini bagaimana? Pertama, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subhi bil Hudaybah. Waktu itu Rasulullah dengan para sahabat ini namanya Zaid bin Khalid al-Juhaini. Beliau cerita bahwa Rasulullah sebelum melaksanakan ibadah di kota suci, mau haji waktu itu, Nabi Muhammad tuh hajinya cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Karena yang pertama terhalang di Hudaybiyah oleh orang-orang kaum musyrikin. Nah, saat itu kata sahabat, Rasul sholat subuh di Hudaybiyah setelah turun hujan. Di Mekah itu jamaah memang hujan tuh jarang-jarang. Jarang sekali hujan turun. Makanya kadang-kadang kalau orang lagi tawaf, hujan turun paling dirindukan untuk mandi di pancuran emas. Karena jarang hujan turun di sana. Falamang sorofa akbala alan nas faqol. Selesai sholat, Nabi menghadap jamaah. Jadi kalau ada imam habis sholat, dia zikir menghadap ke jamaah, itu memang boleh. Ada dasarnya. Tidak juga nggak apa-apa, tetap menghadap kiblat. Jadi kalau ada imam habis ngimami menghadap ke jamaah, lalu zikir bersama-sama, boleh. Dan bahkan Rasulullah sekaligus sebagai infeksi mengabsen jamaah. Oh, Bapak di sana, di sini. Tahu Rasulullah itu. Ribuan jamaah, ribuan sahabat berjamaah tahu. Sehingga yang tak datang 1 kali pun Rasul tahu. Walaupun gak di absen. Hebatnya Rasulullah SAW. Kita pun mestinya memang begitu. Ketika udah berjamaah, kita tahu, oh ada yang sakit. Siapa ya? Kawan kita yang tak datang biasanya di sini. Kemana? Barangkali sakit. Lakukan kita iyadul marid. Bagaimana etika kita menghadap orang yang sakit. Subhanallah, betapa indahnya berjamaah bagi kita. Bukan hanya semata-mata mengharapkan 27 pahala, bukan. Ada sisi-sisi lain, sisi-sisi sosial yang harus kita kembangkan di saat berjamaah sholat. Subhanallah. Nabi bertanya, hal tadruna maza qala rabbukum. Sambil menghadap jamaah, beliau bertanya kepada sahabat, hei sahabat, tahukah kalian apa yang diucapkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Sahabat ditanya oleh Nabi begitu, sahabat juga bingung. Sahabat tahu nggak apa yang Allah sampaikan kepada kita barusan? Kata sahabat tidak tahu, yang tahu Allah dan Rasulnya. Rupanya Allah berbisik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari Muslim, bahwa kejadian ini benar jadinya. Qala Rasul bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Habis hujan, sholat berjamaah subuh, kata Nabi, boleh jadi umatku barusan ini ada yang jadi mukmin, ada yang jadi kafir. Baru selesai sholat, Pak. Jamaah, Nabi berpesan, boleh jadi ada yang tetap beriman, ada yang menjadi kafir. Allahu Akbar. Fa'amma man qala
mutirna bipadlillah wa birahmatihi mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Orang yang ngomong bahwa hujan ini bipadlillah karena karunia Allah, wa birahmatihi dan karena rahmat Allah, artinya hujan itu rahmat dan karunia Allah. Dia sesungguhnya telah beriman kepadaku, kata Nabi, kepada Allah, dan kafir kepada bintang-bintang. Nah, nanti ini kaitannya dengan masalah sikap kita kalau dengan masalah hujan. Kalau orang itu ngomong, hujan ini turun karena rahmat Allah, nggak ada yang lain. Pokoknya hujan itu rahmat Allah, karunia Allah. Bukan hanya dalam mulut, dalam hati juga ikut. Bukan karena yang lain, bukan karena kucing dimandiin. Dulu ada istilah orang tua bilang, gara-gara kau mandiin kucing hujan deras nih. Enggak, bukan karena itu. Bukan karena rasi bintang, bukan karena bukan. Tapi hujan itu titik digarisi karena bipadlillah wa birahmatihi. Karena karunia dan rahmat Allah. Kalau orang bilang dalam keyakinan dan dalam lisannya seperti itu, itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, dan dia inkar kepada bintang-bintang. Sebaliknya kata Nabi, wa amma man qala binau'i kaza wa kaza fabidzalika fadzalika kafirun bi. Tapi kalau orang tuh ngomong hujan karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, dia sesungguhnya kafirun bi. Inkar kepadaku, inkar kepada Allah, dan dia iman kepada bintang-bintang. Hadis sahih Bukhari Muslim. Melihat hadis ini jamaah, berarti kita ketika hujan turun harus punya sikap yang jelas. Punya adab yang jelas, punya etika yang diajarkan oleh agama. Apa? Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa anna Rasulullah SAW kana idza ra'al matar, setiap Nabi melihat hujan turun, qala, Nabi Muhammad bersabda atau berdoalah di sini karena ada doanya. Setiap hujan turun, deraskah hujan, apa namanya dalam bahasa Banjarnya kalau hujan rintik-rintik tuh? Gerimis, gerimis bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya ngarui. Hujan rintik-rintik yang sering itu. Yang bikin jalan licin. Mau hujan deras, mau hujan rintik-rintik, mau gerimis, Nabi enggak membedakan. Mau hujan ada angin kah? Ada bawa biasanya yang bikin seng terbang. Enggak dijelaskan oleh Nabi. Yang penting hujan turun, bahasa Nabi, Allahumma shayyiban nafi'an. Sikap kita ketika hujan turun hanya kita pasrah kepada Allah. Mohon Allahumma ya Allah shayyiban nafi'an. Jadikan hujan yang turun ini membawa manfaat. Itu aja. Mau hujannya deraskah? Mau hujannya beanginkah? Jadi bahasanya sangat ringan. Di sini ada menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah. Bahwa kami tak berdaya ya Allah, hujan apapun adanya, kami cuma minta kepadamu ya Allah. Shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Saya rasa nggak susah. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Kalau udah manfaat jamaah, walaupun airnya deras, ya tetap manfaat. Dan itu hak Allah. Tergantung nanti sikap kita menyikapinya. Kadang-kadang maaf jamaah, ya saya juga sering
Ketika mau ke kantor, tak bawa mantel. Kan sekarang hujannya sering hujan lokal. Di Tembilan Hulu tak hujan, Pak. Di sini hujan deras. Tadi di sini kelihatannya mau hujan deras. Ngebut saya pulang. Sekalinya tak jadi hujan. Nah, ini menandakan bahwa yang mengatur hujan itu Allah. Tanda-tandanya boleh aja, boleh. Boleh. Pertanyaannya, Pak Ustadz, gimana kalau ada orang yang sampai heboh mau balapan formula supaya enggak hujan, pakai apa namanya kemarin tuh? Teh pawang. Nah, berarti kalau begitu gimana Pak Ustadz? Banyak pertanyaan kemarin jamaah nih masuk. Ada yang pakai macam-macam. Ini gimana nih? Kita diskusikan malam ini sedikit. Bagaimana sikap kita kalau melihat orang yang ada yang kata orangnya pawang supaya hujan dipindahkan, didorong ke gimana. Nah, ini penting Pak, ini sikap. Karena yang menurunkan hujan yang punya hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya buka kitab dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Dalam Al-Azkar Imam Nawawi ada sebuah doa. Sebuah doa yang saya kaji, saya pikir ini doa bagus buat kita. Supaya kita sejalan dengan hadis Nabi. Tak bertolak belakang dengan apa yang Nabi inginkan. Apa? Doa memindahkan hujan. Bukan menyetop hujan. Nah ini bedanya nih. Kita bukan doa menyetop hujan. Karena hujan itu hak siapa? Hak Allah menurunkan. Ada katanya hujan buatan. Orang yang ngerti ilmu pengetahuan biasanya ilmu fisika. Pakai garam katanya ya ditebarkan di mana gitu. Bagi orang-orang awam mungkin nggak masuk akal Pak. Apa hubungannya garam ditebarkan di pesawat tiba-tiba turun hujan. Nah itu ada teorinya. Itu kan sebatas usaha ikhtiar. Boleh-boleh aja ya silahkan. Tapi ada sikap yang harus ditanamkan oleh umat Islam terkait hujan ini. Bahwa hujan yang berhak menurunkan adalah Allah. Oleh karena itu saya mengajak ketika hujan turun jangan lupa bahwa itu adalah rahmat dan karunia Allah. Karena itu oleh kita dipandang rahmat dan karunia Allah, maka kita punya sikap yang indah yaitu baca doa. Doanya Allahumma shoyiban nafi'ah. Gimana Pak Ustadz ini masalah tadi orang supaya minta tidak hujan. Karena lagi jemur padi Pak ini belum kering-kering. Lagi mau acara apa doa nyelamat di rumah kalau hujan nanti nggak ada yang datang macam-macam lah hajat kita supaya kita tidak salah kaprah kita kembalikan ke ajaran yang sesungguhnya. Di antaranya doa yang ditulis dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ada doa begini. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ya Allah hawalaina wala alaina. Ya Allah pindahkan hujan ini jangan mengenai kami di sini. Ini di sini Pak. Jadi kita kepada Allah kembalinya kepada yang berhak menurunkan hujan. Ya. Di sini bedanya antara pawang yang menggunakan berbagai macam aji-aji dan tak tahulah saya. Ada sasajenya ya. Kita lihat kan di TV kemarin heboh. Dikatli segala macam lah dikatli tak tahulah apa itu. Didorong-dorongnya. Nah, saya dalam kitab agama enggak ketemu itu. Yang ketemu adalah doa para ulama, doa para tuan-tuan guru kita. Doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan ya Allah. Ini hujan jangan di tempat ini. Mungkin kita sedang punya hajat. Tolong ya Allah pindahkan. Kemana? Allahumma alal akami waziribi. Ya Allah, arahkan ke anak bukit sana. Entah kemana lah pokoknya. Bahasa itu alal akami, ke anak bukit, wazirbi, ke lembah jurang. Pokoknya jangan di sini ya Allah. Hawalaina wala alaina. Pindahkan ya Allah ke bukit sana, ke jurang sana ya Allah.
wa butunil audiyati, kepada lembah jurang. Kemanalah? Butunil audiyah, perut bumi sanalah yang mana. Wa mana bitis sajari, dan kepada hutan belantara. Ini bahasa dalam doa. Dan ini disyariatkan. Ada dalam kitab-kitab tafsir, saya buka seperti itu. Jadi silahkan kepada jamaah, pada siapapun, nyuruh kiai silahkan. Mungkin kiai lebih dekat doanya dengan yang maha kuasa. Kita menganggap aku ini doa tak ngerti Pak Ustadz. Nyuruh orang boleh? Boleh. Nah masalahnya, boleh enggak Pak saya nyuruh orang yang kata orang yang orang pintar untuk memindahkan hujan. Nah tengok dulu caranya. Kalau caranya dia menyembah setan, nyuruh setan, hati-hati, kita termasuk bagian. Tuh, jadi ada etika adab orang Islam dalam masalah hujan. Jadi ada doanya. Bagusnya kita hafalkan doa ini, amalkan doa ini untuk pribadi. Untuk pribadi kita. Enggak dilarang kalau kita minta dipindahkan hujan, tapi bukan menyetop hujan. Karena masalah hujan turun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita diajarkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu cirinya diantaranya adalah percaya pada hal-hal yang gaib. Dulu saya waktu kecil sering bahwa yang gaib itu adalah contohnya Allah, malaikat, apalagi nyawa. Ternyata yang dimaksud gaib itu yang tidak nyata, ya. Bahwa alam gaib itu alam yang tak nyata. Kejadian yang akan datang, yang besok akan dikerjain itu masih gaib. Masih gaib. Nah, sekarang yang suka mengklaim bahwa presiden ini yang jadi, itu belum tahu kita dari mana. Mimpi dari mana, belum tahu, itu masih gaib Pak. Si A, si B yang nanti mau duduk jadi anggota dewan, itu masih gaib. Nah kita boleh percaya kepada hal yang gaib, bahwa itu akan terjadi. Hujan pun walaupun tanda-tandanya udah nampak. Biasanya tanda-tanda hujan kan ada awan hitam. Nah itu termasuk hal yang gaib. Nah, jamaah rahimakumullah, terkait masalah hujan kadang-kadang diiringi dengan apa? Ada kilat. Lalu kilat itu biasanya diiringi dengan guntur atau petir. Nah, jadi pun kita ketika ada hujan yang melahirkan kilat, karena sebenarnya antara hujan dengan kilat itu, kok kadang-kadang ada hujan yang bisa menimbulkan kilat, ada hujan yang tidak ada kilatnya. Kenapa? Itu menurut orang-orang yang ahli ilmu fisika, itu kejadian masalah panas dan dingin. Kejadian antara panas dan dingin itu listrik. Seperti yang terjadi kemarin di mana di Pulau Burung. Hati-hati. Memang betul ketika hujan yang ada kilat, musim geludug, itu ada seseorang yang terkena setrumnya, bahasanya itu terkena setrum kilatnya. Bahasa orang kena petir. Nah, kesambar petir. Sebenarnya itu listrik ya, listrik antara positif negatif terjadi, antara panas dan dingin terjadi seperti itu. Makanya ada anti petir. Nah, makanya bangunan yang tinggi-tinggi bagus pakai anti petir ya, supaya speaker ya itu terjaga dari itu. Nah itu gimana? Ada juga doanya ketika hujan yang berpakai petir, yang beriringi dengan petir. Paling tidak kita ngucap subhanallah. Subhana yurikumul barko khaufa wa tama'a wa yumshi'us sahabas sikol. Paling tidak kalau hujan yang diiringi dengan petir, kita mengucap tasbih. Kembalikan kepada Allah. Kalau ada yang terjadi buruknya, kembalikan kepada Allah.
Bertasbihlah ketika melihat hal-hal yang kurang baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah. Maka kita ucapkan subhanallah. Inilah jamaah beberapa sikap kita menghadapi hujan. Ya, saya ulangi dari awal, simpulkan. Jangan sekali-kali yang pertama ketika hujan turun dalam hati atau dalam lisan mengucap kalimat-kalimat yang lain selain kalimat hujan berkah dari Allah, hujan rahmat dari Allah. Paling tidak mulut mengucap kalimat alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah, minta agar hujan itu membawa manfaat. Yang ketiga, kalau mau memindahkan hujan, ada doanya. Seperti yang tadi dicontohkan doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan. Jangan mengenai kami di sini ya Allah. Terakhir, kalau hujan itu membawa guntur, geluduk, kilat dan lain sebagainya membuat kita ketakut, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait masalah hujan ini. Ada yang bertanya? Mungkin silahkan. Masih ragu atau bagaimana? Atau ada yang mungkin nambahkan? Barangkali ada yang kurang lengkap dalam penjelasan ini. Silahkan kepada jamaah untuk menyampaikan. Ada bapak-bapak yang berminat jadi pawang hujan di sini? Kalau dipanggil presiden lain pak nanti pawang hujannya. Ya jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini sedang musim hujan. Hujan itu intinya membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada ayat yang tadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Hanya milik Allah. Hanya kuasa milik Allah. Masalah satu terkait pengetahuan kapan kejadian dan terjadinya kiamat. Yang kedua, masalah turunnya hujan. Jadi tidaknya hujan itu Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur. Yang ketiga, apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Anak itu mau bagaimana kondisinya, mau bahagia, mau tidak, itu adalah Allah yang maha tahu. Maka sikap kita ibu-ibu yang punya cucu, punya anak yang hamil, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika hamil istrinya udah tua, beliau meningkatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kita ada istilah budaya 7 bulan. Dan lain sebagainya itu intinya doa, intinya minta doa kepada Allah. Yang keempat, wa matadrina madza taksibu goda, apa yang akan terjadi besok, apa yang akan dikerjakan besok, kita nggak ada yang tahu, masih hal yang gaib. Hanya Allah yang maha tahu apa yang terjadi besok. Terakhir, dan seseorang akan meninggal dunia di mana tempatnya, di mana di kuburnya. Walaupun ibu-ibu pesan, aku kalau meninggal bang, besok kuburannya di sana di sini. Wallahu alam, itu hanya ikhtiar aja usaha. Allah yang maha tahu. Terima kasih. Innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala alimun yang maha mengetahui. Khabirun, dan Allah yang maha tahu dan selalu waspada terhadap apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Wallahu alam bisawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbing faqina allazi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa taufiqa wa hidayah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih, semoga menjadi tambah pengetahuan bagi kita. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.